Pembacaan Alkitab Filipi 2 dimulai ayat 19 sampai dengan 24. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ehwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan wasiat kita pada pagi hari ini mengambil tema Sang Pembawa Pesan. Bacaan Alkitab yang mendasarinya dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24. Namun yang menjadi fokus dari renungan kita dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Di masa kini, ketika seseorang ingin mengirimkan pesan, ia dapat melakukannya dengan mudah menggunakan smartphone. Dalam waktu singkat, pesan pun terkirim, bahkan kepada banyak orang. Berbeda dengan kondisi di masa lalu, dibutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan sebuah pesan. Selain memakan waktu, bukan tidak mungkin pesan yang disampaikan disabotase oleh orang lain atau mengalami distorsi oleh sang pembawa pesan. Karena itu, sangat penting sang pembawa pesan adalah orang yang dapat dipercaya. Teks Alkitab hari ini mengungkapkan situasi ketika Rasul Paulus berada di penjara Roma. Paulus merasa perlu menyampaikan pesan kepada jemaat di kota Filipi mengenai keadaannya. Dengan itu, ia menguatkan iman mereka agar tidak menjadi lemah karena situasi yang terjadi. Paulus mencurahkan semua perasaan, pemikiran, dan kesaksiannya di dalam tulisan atau suratnya. Karena itu, si pembawa surat haruslah orang yang dipercaya oleh Paulus dan juga para penerima surat itu. Timotius adalah orang yang tepat untuk tugas itu. Paulus sudah menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Apa yang dipikirkan dan dirasakan Paulus tentang jemaat Filipi, itu pula yang dipikirkan dan dirasakan oleh Timotius. Ia sangat peduli pada mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita menjadi pembawa pesan Allah bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita dapat dipercayai Allah dan juga oleh orang-orang yang menerima pesan yang kita sampaikan? Amin. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga dalam pergumulan masing-masing yang berselisih paham, kurang komunikasi, kiranya Tuhan yang dapat mempersatukan kembali. Kami berdoa harapan dan cita-cita setiap orang, kiranya Tuhan yang campur tangan di dalamnya, sehingga mendapatkan apa yang dicita-citakan.
Kami berdoa untuk yang sedang sakit dan isoman. Tuhan yang memberi kekuatan, semangat untuk sembuh, juga keluarga yang merawat, diberi kesehatan, dan Bapa yang di surga, berkati gereja kami dan para pelayan gereja, Bapak Ibu Pendeta, Jemaat GKI Perumnas Tangerang, Kota Bumi, dan Sinojo GKI Banten. Berikan petunjuk-Mu untuk jalan kebenaran dan beri kesehatan kepada rohaniawan kami, serta urapi mereka agar mereka semakin setia melayani Tuhan dan jemaatnya dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pelayan-pelayan gereja, para pemimpinnya, pemain musik, penyanyi, penerima tamu, guru sekolah minggu, komisi-komisi gereja yang telah dibentuk dan pelayan Allah lainnya. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan ketekunan agar mereka mampu bekerja untuk memberi pelayanan terbaik kepadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh program kerja gereja di GKI Perumnas. Berkati mereka yang diberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk melaksanakan seluruh program kerja gereja, agar apa yang telah digariskan dapat terselenggara dengan baik, dan terutama agar berdampak bagi banyak orang. Bapa, di penghujung tahun 2019, negara kami Indonesia dan negara-negara di dunia dilanda pandemi COVID-19 yang telah melumpuhkan semua roda perekonomian dan aktivitas serta kegiatan sosial kami, yang juga ikut berdampak kepada ibadah kami, sehingga ibadah di gereja yang selama ini dilaksanakan di gereja, namun sejak saat itu dilakukan dengan menggunakan media elektronik secara online maupun onsite. Dan kini, dengan pertolongan Tuhan yang Maha Pengasih, coronavirus kini sudah memasuki fase endemi. Bapa, kami berdoa mohon kiranya dalam masa endemik COVID-19 ini ibadah kami yang masih dilakukan secara onsite dan online terbatas dapat berjalan dengan baik dan diikuti dengan hikmat. Demikian doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, teristimewa para pemimpin. Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, pimpinan dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan. Berikanlah kepada mereka kerjasama agar dapat memimpin dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Kami mendoakan agar keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Tuhan Allah, Engkau pelindung bangsa ini. Persatukanlah rakyat kami, hindarilah kami dari perpecahan, dan satukanlah bangsa ini menjadi satu kekuatan untuk membangun bangsa kami dari kemiskinan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat menerima apa yang menjadi hak mereka. Kami berdoa juga untuk kegiatan percepatan vaksinasi booster. Tuhan berkatilah seluruh rakyat Indonesia untuk membangun kesadaran tentang penting hidup sehat dan memahami bahwa vaksin booster yang dilakukan saat ini dapat mempertahankan dan meningkatkan imunitas tubuh setiap orang dalam membangun daya tahan tubuh dari paparan virus COVID-19. Kami mohon agar semua masyarakat dapat mendukung
sepenuhnya langkah yang telah diambil pemerintah. Dan kami mohon doanya agar proses pengadaan kandidat vaksin yang digunakan di Indonesia agar pandemi segera berakhir. Kami berdoa bagi korban Gunung Semeru, gempa, dan banjir di berbagai tempat di Indonesia. Tuhan, bangsa kami Indonesia tengah menghadapi berbagai musibah dan bencana alam, mulai dari banjir, longsor, gempa, dan erupsi Gunung Semeru. Tuhan, kami mohon, berkatilah korban yang berjuang menghadapi bencana alam. Mereka yang kehilangan keluarga, sanak saudara, dan ditambah kerugian materi. Bapa, kami berdoa supaya Engkau menolong orang-orang yang memberikan tanggung jawab untuk memastikan keselamatan para korban bencana. Beri mereka perlindungan dari mara bahaya dan juga keberanian untuk bisa menolong para korban. Bapa, kami berdoa supaya para korban bencana tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya. Engkau memberkati dan mengerti, dan tentu menyediakan apa yang mereka butuhkan. Biarlah mereka tidak khawatir akan apa yang mereka makan, minum, ataupun pakai. Akan tetapi, biarlah mereka percaya sepenuhnya kepadamu, bahwa Engkau sangat sungguh peduli bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Amin.